Jadi perbedaannya jalur pola pembibitan sama jalur reguler non pola pembibitan yaitu pernah nih waktu 2 tahun yang lalu mereka daftar. ya. Terus assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Jurnal Akasa Channel. Kembali lagi di kita, yaitu saya Jella dan teman saya Menat, kawan saya Firman, ya. Di segmen kali ini kita tetap membahas tentang si si pencatar pencatar. di tahun 2021. Oke, berarti mau bahas tentang apa nih Kak spesifiknya? Yaitu kita bahas tentang dari awal nih, yaitu jalur dan prodi. Oh yang Gitu. iya prodi yang dari Poltek Dan Bank ya. kita akan ngasih tips untuk kalian yang mau masuk untuk memilih jalur yang tepat. Harus jangan sampai salah milih jalur karena itu menentukan banget. untuk kedepannya kalian Iya, pasti. jenjang yang lebih baik. Iya. Karena hari ini adalah pilihan kalian untuk masa depan kalian. Kita pertama bahas tentang apa ini? Tentang jalur. Ya, di tahun 2021 ini kita ada 3 jalur sama Oke, seperti 3 tahun jalur sama tahun sebelum-sebelumnya ya. Masih Iya. sama ya. Apa aja itu Kak 3 jalur? Yang pertama yaitu apa? yang pertama pola pembibitan, Jalur pola pembibitan. Terus reguler, jalur reguler, yang ketiga jalur mandiri. jalur mandiri atau biasanya sekarang disebut jalur non reguler. Pas banyak yang tanya nih, kok jalur mandiri nggak ada ya Kak? Jadi sekarang itu namanya jalur non reguler, dulu namanya jalur mandiri. Iya, dan jalur reguler yang kita kenal sekarang ada namanya jalur non polbit. Reguler Iya. non polbit. Reguler non polbit. Jadi kita ringkas seperti awal, yaitu reguler dan mandiri. Ya, Oke. sama seperti yang tahun kemarin nih. Iya. Tapi untuk prodi yang akan tahun 2021 ini belum tentu sama seperti tahun 2020. Oh gitu. Jadi Iya. Polbit yang 2020, jurusan yang buka di Polbit 2020 belum tentu buka lagi di 2021 ya. Iya. Kan belum tahu soalnya kan ada kebijakan dari pusat ya. Iya. Hanya pusat yang tahu. Jadi nanti si pencatat 2021 jalur apa saja dan prodi apa saja yang dibuka, tunggu nanti ya. Pasti nanti kita akan ulas lagi. Jadi di tahun 2020 banyak sekali yang ingin mendaftar tentang lalu lintas udara, tetapi di tahun Ternyata, 2020 itu ternyata tidak ada. Prodi lalu lintas udara Iya. tidak dibuka. Ya. Entah 2021 buka atau tidak, nanti tunggu saja Iya, pengumumannya. ditunggu. Terus ya. tipsnya apa Kak memilih jalur tadi yang tepat gitu? Jadi mereka itu berpikiran aku harus masuk jalur pola pembibitan. Oh gitu. Karena yang pertama pola pembibitan itu agar bisa jadi PNS, PNS atau Ya. ASN. ASN. Padahal mereka lupa pada jalur reguler dan mandiri. Oh, mengabaikan dua jalur ya. Mengabaikan. Jalur itu ya. Fokus ke Harusnya- Polbit doang mereka Iya, kebanyakan. harusnya misal kalian untuk memilih yang baru pertama kali yang daftar ini, kita kasih tips yaitu jalur pola pembibitan. Kalau misal kalian gagal di awal pemberkasan atau SKD, kalian segera untuk mendaftar ke jalur yang reguler. Oh, fokus ke jalur reguler. Jadi bisa ya Kak kalau Bisa. gagal di pemberkasan maupun tes SKD. Iya, bisa. Karena jalur untuk pola pembibitan dan jalur reguler itu waktunya itu sama, Tesnya sama. tetapi bedanya reguler itu tanpa tes SKD. Jadi kalau misal kalian gagal di tes SKD, maka langsunglah lompat ke reguler, Iya. gitu. Ya. Tapi kalau misal kalian, saya optimis ingin harus bisa masuk ke Poltek Bank Surabaya. Gimana sih Kak caranya? Yaitu yang Ada pertama jalur lagi ya. ada jalur lagi. Ah. Kalian malah lupa sama jalur mandiri karena mandiri itu peluangnya lebih gede, tapi sayangnya harganya beda, memang selisihnya beda agak selisihnya jauh ya, biaya banget semesternya gitu. ya. Tetapi kalau yang benar-benar pingin masuk di Poltek Bank Surabaya, lebih kita sarankan yaitu pola pembibitan langsung ke mandiri. Gitu. Jadi Karena- dua opsi. Iya. Ada dua opsi nih. Jadi kalian bisa daftar pola pembibitan. Selain itu cadangannya kalian bisa memilih jalur mandiri untuk cadangan kalau di pola pembibitan gagal. Tapi ya syukur-syukur kalau lolos ya kan. Iya. Tapi kalaupun misalkan ternyata dari awal kalian gagal di administrasi, opsi keduanya adalah kalian langsung ke reguler non polbit gitu. Hmm. Karena Reguler. memang beda selisihnya ya. Jadi kalian bisa daftar pola pembibitan. Selain itu cadangannya kalian bisa memilih jalur mandiri untuk cadangan kalau di pola pembibitan gagal. Tapi ya syukur-syukur kalau lolos ya kan. Tapi kalaupun misalkan ternyata dari awal kalian gagal di administrasi, opsi keduanya adalah kalian langsung ke reguler non polbit. Gitu.
karena tesnya itu bersamaan ya. Iya. Untuk yang reguler non pulpit sama yang pulpit itu tesnya bersamaan. Bersamaan. Yang membedakan hanya adanya SKD. SKD. Iya. Jadi perbedaannya jalur pola pembibitan sama jalur reguler non pola pembibitan yaitu cuma di tes awalnya, yaitu tes awal sama tes akhirnya. Tes awalnya itu kalau pola pembibitan ada SKD. Nah, nanti kalau SKD-nya lolos passing grade, lanjut ke tes berikutnya yang bersamaan waktunya dengan jalur reguler non pola pembibitan. Ya, tes selanjutnya itu yaitu ada tes kesehatan, tes kesemaptaan, tes wawancara, tes psikotes, dan yang khusus yang terakhir untuk jalur reguler non pola pembibitan yaitu ada tes TPA. TPA hanya di jalur non polbit ya. Kalau ya. untuk jalur pola pembibitan itu hanya di SKD awal tadi. Gitu. Ya, jadi waktu yang bersamaan itu hanya tes beberapa tes kecuali SKD sama TPA-nya gitu kan di tahun 2020. Tips untuk kalian jika ingin menjadi taruna di Poltek Bank Surabaya, selain kalian memilih jalur pola pembibitan, kalian bisa memilih cadangannya yaitu jalur mandiri atau non reguler gitu Kak. Jadi pengalaman ya tahun kemarin dia kebanyakan itu calon taruna mengabaikan jalur mandiri, padahal itu yang paling itu lebih besar dan karena saingannya itu ternyata dikit gitu. Jadi kebanyakan mengabaikan mereka, jadi mungkin ya fokusnya ke polbit aja lah gitu. Padahal masih ada jalur yang lain. Tapi ada kasus nih. Gimana, ternyata pernah nih waktu 2 tahun yang lalu mereka daftar terus udah gagal nih di pola pembibitan, tetapi dia mau daftar lagi di jalur reguler, ternyata kenapa nggak bisa? Karena itu terkendala di pusat, karena harus terdaftar 1 NIP. NIK. Jadi kalau kalian sudah mendaftarkan di sekolah kedinasan, kalau kalian gagal untuk daftar ulang lagi di jalur reguler, itu harus dihapuskan dulu datanya di pihak pusat, baru mereka bisa masuk lagi. Jadi waktu itu waktu dulu banknya yang kendala, kenapa saya mau daftar kok nggak bisa gitu, padahal saya sudah gagal. Harusnya saya mau daftar tapi saya gagal, saya nggak bisa masuk karena NIK-nya sudah tergunakan. Karena gitu. hanya NIK itu hanya digunakan untuk 1 akun, tidak bisa bikin 2 akun atau lebih. Dan pun kebanyakan bertanya, kalau misalkan saya mendaftarkan di Poltek Bank, seandainya saya gagal, saya bisa nggak ya daftar ke tempat-tempat lain? Sebetulnya sistemnya kurang lebih sama gitu loh. Cuman ya kembali lagi, NIK itu hanya untuk digunakan untuk 1 user gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian sudah daftar di tempat lain, ingin daftar di Poltek Bank, agak kesusahan. Nggak bisa kebanyakan ya, tapi ada bisanya, yaitu kalian ngambil jalur mandiri Poltek Bank Surabaya. Kalau misal kalian mau daftar di UPT lain atau di sekolah kedinasan yang lain waktu jalur pola pembibitan, ternyata tapi saya mau pilih di Poltek Bank nih jalur untuk opsi yang kedua, itu kalian tidak bisa daftar karena harus hanya 1 user saja yang digunakan. Kalau sama-sama pola pembibitan atau jadi 1 sekolah kedinasan 1 user lah. Gitu. Tapi kalian bisa daftar ke jalur yang mandiri karena aplikasinya itu berbeda. Karena kalau yang pertama reguler dan pola pembibitan itu pakai aplikasi si pencatar. debbook.sipencatar.go.id gitu. Dan kalau yang satunya yang mandiri itu ada di websitenya masing-masing UPT ataupun sekolah kedinasan itu sendiri. Gitu teman-teman. Jadi kalian harus menentukan masa depan kalian mulai saat ini. Jangan sampai salah pilih jurusan, karena salah pilih jalur maupun jurusan itu menentukan masa depan kalian. Sekian untuk pembahasan kali ini mengenai jalur di Poltek Bank Surabaya. Semoga informasi yang kami berikan ke kalian sangat bermanfaat untuk kalian ke depannya. Mulai saat ini harus benar-benar menentukan pilihan yang buat terbaik. Masa depan kalian. Betul. Jangan sampai salah pilih jurusan, karena salah pilih jurusan itu menentukan masa depan kalian. Oke, sekian. See you next time. Iya, ada yang salah, jangan lupa ya. Apa sih? Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jurnal Akasa Channel. See you.